match ke-12, match yang pastinya akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi juara nantinya akan ditentukan dari match ini. Ini dia Irangel. Oke, dengan arah flight path-nya jam 1 menuju ke jam 9, di mana untuk BTR sendiri kali ini Ryzen tidak bermain di tim mereka. Ada Liquid yang masuk untuk menggantikan Ryzen, dan kita akan melihat pola dari BTR sekarang berubah. Dari segi dropnya bisa jadi mereka menuju ke Kameski hanya akan scrapping. Wow. Bigetron, Kameski. Pemandangan yang sangat langka kalau kita lihat, bahkan Yuhai pun cukup terlambat untuk menuju ke arah tersebut dan diikutin oleh Alter Ego. Karena memang ini harusnya menjadi drop zone dari Alter Ego saat circle-nya atau garis pesawatnya maksud saya tidak berada di area bawah. Kalau garis pesawatnya berada di utara, AE selalu mengambil tempat ini. Dari waktu zaman mereka belum AE. Sekarang pun mereka sama mengambil area di Kamengsi. Tapi pastinya mereka terkaget, terheran-heran. Loh, kok ada tim lain? Siapa ini? Mohon maaf Gitu ini, kan. ini kan di pojok. Oh, iya. Biasanya pojok kan sepi. Kenapa kok tiba-tiba rame? Kok tempat saya yang tadinya sepi, ya, Iya. gak ada orang, lampunya gak nyala. Sekarang udah mulai dihuni dan pintunya udah mulai kebuka satu demi satu. Ya ini dia, ini yang menjadi sesuatu yang cukup menarik juga, pemandangan yang sangat-sangat langka bisa dikatakan. Dan kita melihat Bigetron Red Aliens memang 2 match terakhir mereka tidak terlalu baik karena box menjadi momok berbahaya, menjadi hantu yang terus menghantui pemain-pemain dari Red Alien. Nah, harus dipulangkan dengan cepat di 2 match tadi kalau kita lihat. Namun untuk kali ini ternyata ada perubahan yang terjadi. Bigetron Red Alliance turun di area Monstelber dan juga Kameski membuat mereka berdekatan dengan AE. Oke, di Stalbor ini akan ada duel 1v1. Kalau semisal dari Bigetron Red Alien sudah mulai membaca pola, karena seharusnya mereka punya analis, jadi mereka pasti akan melihat bahwa Alter Ego selalu mengirimkan satu pemain mereka di Stalbor, sisanya akan nyebar juga karena Stalbor ini tempat yang sangat kosong sekali. Untuk bisa keluar dari sini butuh vehicle, dan cuma ada satu vehicle untuk bisa kabur, dan itu akan menjadi suatu perebutan tersendiri. Dan satu lagi hal yang cukup mengerikan adalah baik untuk Alter Ego dan juga Bigetron Red Alliance, dua-duanya jauh dari zona pertama. Nah itu dia, 2 kilometer menjadi PR kedua tim ini. Di saat lootingan mereka pastinya terbagi di 2 tim yang berbeda. Di saat lootingan mereka tidak terlalu maksimal, mereka memiliki PR 2 kilometer. Ada sebuah Cup RB yang dimiliki oleh Renalre. Tapi di dekat Renalre itu ada Yuhai. Bisa aja Yuhai mencuri Cup RB ini, membuat Renalre pulang, atau justru Renalre lah yang mengetahui ada Yuhai di tempat tersebut. Namun saya ingin meluruskan terlebih dahulu tadi. Apa itu? Saat Bigetron dipulangkan oleh Box, saya kira Box itu lolos ke saya. Ternyata Box tidak lolos ke saya untuk season 4 kali ini. Yang lolos dari Vietnam adalah DX, lalu ada BN, ada Eagle Esport, dan juga satu lagi V Gaming. Oke, V Gaming juga di Ya, sana. Oke. betul sekali. Oke. Dan ini Alter Ego akan melakukan penjemputan juga. Yuhai sadar akan hal tersebut dan mau nggak tahu nih apakah dari Alter Ego mereka mau mantau tadi adanya satu orang di sana, ada Yuhai, karena tadi Renalre juga dari positioningnya itu kayak udah mulai ngeliatin ada orang atau nggak ada orang, dan sudah ada 2 pemain kali ini. Double team bisa saja dilakukan oleh Alter Ego sekarang. Super Una di bagian tengah dari Monstalbernya, di sisi kiri ada Renalre juga. Jadi harus berhati-hati banget untuk Yuhai-nya karena dia hanya seorang diri. Dan ini dia untuk kendaraannya kali ini sudah mulai diambil, dan Yuhai hanya proning, tidak akan melepaskan tembakan sama sekali, Sanskui. Betul. Keuntungan dari pemain-pemain AE adalah mereka mendapatkan sebuah kendaraan modal yang sangat berharga karena 2 kilometer PR mereka di match yang terakhir harus berlari, dikejar waktu, dikejar blue zone juga pastinya. Pemain-pemain dari Red Alliance yang tertahan di area Monstelber ini, area yang cukup jarang dijamah oleh pemain-pemain PUBG Mobile. Namun akhir-akhir ini agak sering. Lumayan rame ya? Lumayan rame akhir-akhir ini. ya. Karena lagi meta tim utara bukan sih? Kayaknya, itu benar. Karena kalau kita berkaca ke PMPL Indonesia juga Nero akhirnya ngambil tempat tersebut. Iya. Nah, Oke, dan untuk area dari school masih untuk RRQ Rio, dan info juga pastinya untuk di Rozok, di sana ada Bonafide. Ya pasti Bonafide berada di area Rozok, tim yang juga diprediksi untuk pertama kalinya dari Semua bersatu ya. ya 5 talent yang ada di hari ini, 4 Bonafide. 4 Bonafide. Memang yang berbeda hanya satu orang ini, the one and only. Emang selalu berbeda? Selalu berbeda, junior. Milih Genesis Dogma, ternyata yang chicken Genesis Dogma. Wow, Plot twistnya luar biasa banget sih seperti itu ya. Tapi untuk di Xavier, Pochinki gak ada kontestan sama sekali. Ya ini cuma terjadi di perebutan di round-round sebelumnya ya. Untuk area dari Pochinki sendiri, kali ini kuasai penuh oleh The Xaviernya, dan mereka akan cukup kenyang untuk area dari Pochinki, dan bahkan Pochinkinya masih masuk ke dalam zona. Ini dia untuk Bonafide-nya berada di Watertown, beberapa pemain mereka, dan sisanya pastinya ada di kota Rozok. Ya, ini adalah setup yang cukup berbeda kalau kita lihat ya. Tidak seperti di 2 Erangel
yang pertama yang dimainkan di hari ini, di mana Bonafide mendapatkan WWCD di dua Angel tersebut. Kali ini ternyata split yang digunakan tidak menuju ke bukit dari Rozok untuk memantau RRQ di area school, tapi mengirimkan ke arah kanan dari Rozoknya ke area rumah banjir. Berarti cukup jauh harusnya jarak antara pemain-pemain Bonafide dan sudah ada satu pemain dari Talent All-Star. Ya, sudah mulai memantau juga untuk LC-nya. Untuk berjaga-jaga saja, tapi pastinya tembakan tidak akan dilepaskan. Ini lebih ke arah scouter. Untuk Talent All-Star masih akan dibiarkan juga. Meskipun terpantau di sana, kalau sampai ditembak Kelsey, Anda sangat berani sekali. Masih scoping dengan Iron Sight, bahkan M4 yang dipakai oleh dia. Dan itu dia. Informasi memang didapatkan oleh Kelsey, tapi udah cukup sampai di sana. Gak bakal ada kontes, gak bakal ada yang namanya pertikaian. Betul sekali, nampaknya Kelsey juga sadar dia sendirian saja. Namun kalau kita berpindah kembali ke tempat yang lain, area utara, area kanan atas, peperangan belum selesai berada di area ini. Bigetron Red Alliance masih akan coba mengincar satu pemain dari AE, di mana ada seorang saja Super Una yang terjebak di sebuah compound. Oke, dan ini mirip dengan strategi yang dipakai oleh Box tadi. Untuk BTR-nya mereka sudah menang jumlah, sekarang mereka bisa saja langsung mengepung dari 4 arah, tapi backup akan masuk dari arah belakang. Kalau kita lihat di sana sudah ada Potato, juga 2 pemain dari Alter Ego di belakang tepat, dan Luxi ini untuk langsung menabrakkah ke arah dari Alter Ego? Ya, betul saja, nampaknya menuju ke arah compound tersebut. Yuhai juga sudah berganti dengan FPP mode mencari seorang Super Una. Datang kali ini bala bantuan berada di satu rumah, satu compound, diincar oleh 4 aliens yang berada di area ini. Spray juga sudah digunakan, namun ada sebuah shotgun yang digunakan juga oleh salah satu player yang ada di sini. Kita belum tahu siapa yang menggunakan senjata tersebut, namun ternyata Super Una lah yang menggunakan shotgun itu, dan itu dia kembali Super Una tertakedown oleh pemain-pemain Red Alliance. Tapi lagi-lagi jaraknya jauh menuju ke dalam circle selanjutnya. Datang memang bala bantuan, namun sudah terlambat. Super Una sudah tersungkur dan sudah dipulangkan ke arah lobby. Langsung di loot semuanya juga, dan mereka gak boleh bertahan terlalu lama dalam sini. Ingat, meskipun zona yang pertama, tapi ini range-nya 2 km untuk masuk ke dalam next zone, yang berarti bahwa Bigetron mereka akan tertatih-tatih semisal mereka terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam zona. Tapi tadi Super Una kalau nggak salah punya UAZ di compound itu, sehingga bisa digunakan juga oleh Bigetron menuju ke dalam circle-nya. Justru kali ini Potato yang harus bergerak. Nah, ini dia UAZ yang digunakan oleh Super Una, akhirnya diambil oleh salah satu player dari Bigetron Red Alliance. Kita berpindah kembali menuju ke area school, di mana RRQ cukup nyaman mereka untuk melakukan looting di area compound ini. Dan ini adalah compound yang kalau Eldo Game menamai ini adalah compound Nerpeko, karena Nerpeko selalu di situ. Oke. Back compound. Ya, back compound. Back compound. Ya. Untuk BTR-nya, terjadi pertemuan juga, sedang proning, tidak sadar atau bahkan mungkin melewatkan vision dia dan harus tumbang juga. Alter Ego kehilangan 2 anggota sekaligus dalam proses ini. Bigetron mereka melakukan lootingan karena tahu bahwa lootingan mereka mungkin kurang. Mereka ngambil dari pemain-pemain yang sudah berhasil mereka eliminasi. Kembali kali ini tidak hanya Super Una yang menjadi korban dari Red Alliance, ada satu player lagi dari tim AE yang juga dipulangkan ke arah lobby, menyisakan 2 pemain terakhir. Bigetron juga masih berkutat di area Blue Zone, walaupun memang mereka menjadi satu tim pertama yang mendapatkan elimination point. Dari sisi lain kita melihat Taka headshot ke arah satu pemain dari victim, namun ada balasan dan Taka pun low HP-nya. Walaupun kalau kita lihat kali ini ada bala bantuan dari area belakang, Taka pun dipulangkan ke arah lobby. Ada Genforce juga yang segera akan berputar, membuat satu pemain victim yang tersungkur masih bisa di revive juga. Long range RDS tadi hanya dengan menggunakan Scar L, tapi masih bisa dibalaskan. Sedangkan untuk tim Morph kali ini akan berjumpa lagi dan lagi dengan Box Dan juga Morph, duel oren yang masih terjadi di area ini. Ada sebuah bakaran yang terjadi. Mike T harus tersungkur ke arah tanah, namun kembali Yale juga tersungkur ke arah tanah. Nampaknya ada sebuah revive yang sedang dibangun oleh pemain-pemain Morph. Sudah ada 2 pemain dari Box yang datang ke arah compound ini, sangat dekat buat on-man situation di area compound sebelah kiri. Namun ternyata tidak. Regroup kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Morph. Jack West yang dikirim ke arah depan, spray kembali dilakukan kali ini. Masih menunggu di area tersebut, berputar-putar dia masuk ke dalam UAZ-nya, tapi juga ketahuan oleh pemain-pemain dari Box. Tersungkur kembali satu pemain dari Morph dan 2 pun terculik di area belakang. Ternyata ada bala bantuan yang datang. Morph kotak kacir mereka di area ini, tersisa 1 yang masih bisa nembak, yaitu Mikey. Pemain yang tadi sempat tersungkur ke arah tanah sudah bisa di-revive lagi dan menjadi pemain terakhir. Namun itu dia, Morph lagi-lagi dipulangkan ke arah lobby oleh tim yang sama, Box Gaming. Oke, berarti skornya 4-1. 4-1. 4-1 tadi, karena Miramar berhasil untuk dimenangkan oleh Morph. Dan tahan dulu V Gaming berjumpa dengan Livescape juga. Ada duel ini semakin late ya untuk matchnya. Semakin terakhir matchnya, semakin panas sepertinya. Ya,
Semua tim nampaknya benar-benar sudah tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya sudah memiliki bahan evaluasi yang sangat banyak. Mereka sudah tahu di manakah musuh-musuhnya. Mereka tahu juga apa yang harus dilakukan. Mereka membutuhkan poin dan itu yang membuat fight pecah. Mereka udah gak malu-malu lagi. Kalau di awal kita melihat halnya ada pick off 1 dan juga selesai, setelah itu tidak ada fight lanjutan. Namun kali ini tidak. Follow up yang terjadi membuat penculikan langsung berhadapan 4 lawan 4. Atau kalau kita lihat juga pick off-nya cepat sekali dilakukan. Setupnya tidak terlalu lama. Barbar terjadi di match terakhir kita. Ya, sedikit juga akan bergesekan dengan V Gaming. Sementara untuk One More langsung mengambil sisi tengah utaranya sebenarnya masih cukup aman. Victim akan menjaga dan Alter Ego pastinya kesulitan untuk bisa menabrak kalau mereka mencoba untuk memaksakan masuk melewati sisi utara dari zona kita yang kedua. Dan ini dia untuk Boom Esports, tim yang kita tahu banget ini adalah tim dengan lokasi rotasi terjauh so far ya. Dan mereka berjumpa dengan Box yang baru saja memulangkan Morph. Apakah sanggup untuk Boom Esports-nya? Karena dari Boom sendiri ini adalah IKR yang berarti bahwa ini adalah scouter mereka. Ya, mencari informasi sama seorang IKR dikirim oleh pemain-pemain Boom seperti biasanya. Memang info sudah didapatkan karena tadi IKR harusnya mendengar ada sebuah tembakan yang terjadi di area ini. Satu tim juga sudah dipulangkan tadi yaitu Morph. Kita berpindah ke arah V Gaming dan juga Livecap. Livecap mendapatkan sebuah high ground. V Gaming mereka mendapatkan sebuah kompon, namun nampaknya ada sebuah pergerakan yang akan coba dibangun oleh pemain-pemain V Gaming dan kita melihat Audrey terspot dengan kup RB-nya kali 6 yang digunakan oleh Tuan Tuke. M4 disiapkan namun belum ada tembakan yang dilakukan. Oke. Hanya scoping dari jarak jauh juga V Gaming tadi mereka sudah harus kehilangan satu pemain. Diculik oleh Livescape dan Livescape-nya mereka berada di high ground. Kalian sudah terpantau. Turun ke bawah, turun ke low ground dengan kendaraan, dengan vehicle mereka. Apakah akan ditabrak oleh Livescape? Tapi tidak, ternyata di belakang dari Livescape juga ada Onyx, yang berarti bahwa Livescape dalam kesulitan. Mereka tersandwich grenades yang dilepaskan dari atas oleh Jan Bronsky. Sudah mulai berdentum. Ya. Ledakan demi ledakan, dan ini dia untuk Jobran King-nya kali ini. Grenades lagi kah? Belum, hanya dengan jumping pick-nya, dan Onyx belum terlihat kalau mereka ingin melakukan suatu agresi. Betul sekali, Onyx berada di area yang tepat karena Livecap sedang kocar-kacir posisinya. Mereka harus melawan dua tim sekaligus sehingga keuntungan dimiliki oleh Onyx sebenarnya. Mereka memiliki high ground juga, namun dari sisi lain ternyata Bigetron Retaliers menjadi salah satu tim yang paling sibuk di match ini karena dari tadi mereka menghadapi lawan demi lawan bergantian. AE kali ini Xavier juga akan coba dihadang, akan coba dilawan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Yes, BTR-nya sementara waktu sudah turun dari Stalber karena mereka sudah sangat-sangat dekat sekali dengan Pochinki. Zuxi harus berhati-hati. Scouternya sudah ada di bagian depan ternyata, dan BTR mereka akan masuk dengan cukup aman juga. Dan zonanya wow kepental ke bagian selatan sekarang. Dan lihat bagaimana sisi jembatan langsung diambil juga. Karena itu akan menjadi posisi yang sangat manis. Dan Gede Gits, jangan lupakan juga ini adalah posisi yang manis banget untuk Gede Gits. Di belakang mereka tidak mungkin ada tim yang bakal ngebokong. Ya, ini adalah circle yang benar-benar membuat semua pemain puyeng, tapi yang nonton seneng. Karena kalau kita lihat, ini yang paling puyeng harusnya AE. Mereka Ya, kan punya jauh drop banget. zone, harusnya drop zone pertama mereka di SMB. SMB. Mereka turun di atas, udah turun di atas, jauh dari circle, ketemu BTR, ketemu tim lain kan setidaknya menjadi mereka lootingannya terpotong. Dan mereka harus menuju ke drop zone pertama mereka, yaitu di bawah. Langsung masuk lagi, dan ini masih 50-50 by the Ya. way. Masih bisa di bagian SMB-nya, masih bisa naik ke bagian atas juga. Atau bahkan masih bisa di air. Wow, Wow. di area jembatannya. Jembatan. Kalau sampai itu terjadi, ini adalah match yang sangat-sangat epic di match penutup kita. Kembali, masih ada kemungkinan tersebut karena kita masih akan coba menuju ke circle yang keempat nanti. Ini baru circle yang ketiga, teman-teman semuanya. Kembali dari sisi lain, Kenan dari pemain-pemain Boom men-spot pergerakan yang dibangun oleh RR Curio di area bukitnya. Oke. Dan Kenannya juga masih tempat yang sebenarnya agak beresiko ya, bermain-main di atas dari rooftop. Cuman ya mereka masih aman juga. Sementara Tuyul dari Bonafide ternyata sudah terpantau berada di pesisir, dan mereka berada tepat di belakang dari Gede Gits-nya. Boom, dengan satu buah spray kali ini masih bisa kabur ternyata. Dan Gede Gits tidak terlalu aman karena di belakang mereka juga sudah mulai bermunculan. Ya. Tim yang lain ada Bonafide, di sana ada Onyx juga. Kita melihat tadi Om mengatakan bahwa Genesis Dogma memang memiliki tempat paling enak karena di area pantai ini banyak cekungan-cekungan yang bisa dimanfaatkan. Tapi ternyata area pantai ini diincar tidak hanya oleh Genesis Dogma yang memang kampung halamannya di sini. Banyak tim-tim lain seperti Bonafide, seperti Onyx yang tadi juga Om Awa katakan sudah menuju ke tempat ini, membuat Gede Gits harus segera melakukan setup, mereka harus segera melakukan regroup mungkin karena ada beberapa tim yang sudah datang, bahkan AE pun berada di area air sebelah kanan dari Bonafide. Dan Bonafide ini mereka
sedang terjepit juga sih, karena dari positioning itu lagi berada di bawah cekungan. Satu buah grenades akan sangat mengerikan sekali kalau sampai meledak tepat di samping dari pemain Bonafide. Tapi memang untuk Boomsnya masih cukup jauh juga dan mereka berhadapan dengan Onyx pertama kali. Jadi Onyx lah yang tersandwich. Ya, Onyx berada di area tengah masuk di dalam pertempuran yang dilakukan oleh pemain Bonafide dan juga pemain Genesis Dogma. Renalre masih berenang-renang saja dia di area pantainya atau di area lautnya. Kembali ada sebuah tembakan juga menuju ke arah UAZ yang digunakan oleh Booms tadi. Namun masih selamat Booms, bisa touchdown, berada di suatu area. Kita melihat kali ini banyak obstacle yang bisa dimanfaatkan juga oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Alright, dan Gidegitsnya hanya akan mempertahankan posisi mereka untuk area dari Veripir, akan berusaha untuk ngebaying time agar lawan mereka tidak mudah untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Lihat bagaimana positioning untuk Gidegits sekarang. Dua sudah berada di dalam zone dan dua berada di bagian luar, sedangkan Boom akan berhadapan dengan box juga. Satu orang di boxnya terjatuh dan itu dia akan langsung dieliminasi oleh IKR. Dan balik lagi, yang tereliminasi juga adalah secara tim yaitu Victim. Ya, Victim di area yang lain ternyata dipulangkan ke arah lobby, namun dari pemain Boom sudah mendapatkan 2 elimination point sementara waktu. Box menyisakan satu pemain terakhir yaitu Gun masih berada di dalam compound tersebut, belum terspot oleh pemain-pemain Boom, dan Boom akan segera bergerak dari rumah 12 ini karena nampaknya mereka harus segera bergerak. Jaraknya cukup jauh walaupun memang di depan mereka sudah masuk dalam circle-nya. Oke, sementara BTR mereka masih cukup aman dan nyaman berada di bagian utara juga. Lihat bagaimana Zuxi dan juga Luxi sudah menguasai compound, dan satu pemain tadi Kelshi dari TA yang mengintai. Sudah ada yang lain. Tadi mereka mengintai, dia mengintai Bonafide ya. Sekarang mulai mengintai untuk Bigetron Red Aliens. Bahkan Kup RB yang digunakan oleh pemain-pemain Bigetron Red Alliance sudah berasap kali ini. 2 Kup RB digunakan. Ada pemain dari Boom yang datang, bahkan sudah sangat dekat. Sebuah fight akan pecah di area ini, sangat low. Satu pemain yaitu Poundbeat. Flank juga dibangun oleh satu pemain yaitu Zuxi oleh Red Alliance, tapi tersungkur ke arah tanah. Ada sebuah balasan. Zuxi yang tadi saya katakan flanknya sukses, namun harus berhati-hati karena dari belakang ternyata ada juga melakukan tembakan ke arah Zuxi. Iya, dan satu buah grenade tepat pecah di depan dari Zuxi, dan dia harus grenades tersebut datang dari IKR. Ada Yuhai berusaha untuk memberikan sebuah follow up, tapi lihat bagaimana IKR sudah melakukan rotasi juga, dan Boom akan berusaha untuk memberikan pressure ke arah dari BTR karena tersisanya satu pemain mereka karena mereka sedang melakukan split. Ya, Yuhai menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak dari Bigetron Red Alliance karena ternyata TA juga berada di area ini. Zuxi tadi ketembak dari belakang, itu adalah TA, bahkan tadi saat Zuxi knock yang mendapatkan eliminationnya pun dari TA, dan ternyata satu pemain terakhir dari Bigetron Red Alliance yaitu Yuhai terlindas oleh pergerakan yang dibangun Fokker sehingga dipulangkan seluruhnya pemain-pemain dari Red Alliance. Dari Onyx juga berusaha untuk masuk lebih jauh lagi. One More di belakang masih lengkap dengan 4 pemain. Harus diwaspadai di sini dari One More. Kita tahu banget bagaimana mereka ketika memberikan serangan kejutan. Dan surprise untuk One More kali akan coba untuk dilakukan lagi di map Erangel. Bagian tepat di bagian depan mereka ada Onyx. Di belakang mereka ada Livescape. Cukup ramai seharusnya, dan One More kalau mereka bisa menerobos Onyx akan menjadi suatu pertanda bahwa tim lain harus berhati-hati dari sisi belakangnya. Ya, kita melihat Onyx sudah banyak granat meledak di area defensif mereka, di area permainan mereka, karena One More terus memberikan ancaman dengan granat-granat yang dilemparkan, tapi One More juga fokus menuju ke arah pemain dari RRQ Ryu. Terspot tadi pemain-pemain dari RRQ Ryu di area bawah, di area lower ground-nya, di area ladangnya. Kembali kita melihat dari drone kita tadi di atas sudah ada 2 tim yang benar-benar sangat dekat, namun belum pecah fight-nya di titik ini. Ya, Sonicnya sangat-sangat dekat sekali dengan tim lawan 3 yang akan bergesekan satu sama lain. Di bagian bawah sana Gedegit sudah siap mengintai, karena untuk Veripir sendiri harus naik ke bagian utara, sedikit lebih masuk ke sana yang sudah dijaga oleh beberapa tim juga. Jadi pastinya tugas berat diemban oleh Onyx kalau mereka mau masuk. Di X bahkan sudah berada di bagian tengah. One More berada tepat di samping dari Onyx, dan kedua tim ini hanya saling melihat dulu. Ya. Xavier menjadi tim yang paling nyaman dan jadi tim yang paling enak karena mereka berada di center dari circle-nya. Mereka juga bermain di area tengah, harusnya cukup nyayur mereka menyambut tim-tim lain yang datang, tapi apabila tim yang datang bersamaan itu membuat Xavier berada di area sandwich. Namun kalau kita berpindah kembali, ada tim-tim yang juga masih memiliki PR untuk masuk ke dalam circle selanjutnya, seperti yang dialami oleh Talon All-Star, dialami juga oleh Boom. Mereka harus bergerak menuju ke area circle. Memang hanya 100 meter jaraknya, tapi ini adalah 100 meter yang berbahaya. Ya, pastinya dibutuhkan smoke untuk bisa menyeberang, dan dari Boom
Fokker baru saja mengeliminasi Box Gaming dan Livescape. Duel dengan RRQ tidak bisa dihindari lagi. Duel balasan ketika di Miramar tadi mereka harus dihentikan oleh RRQ. Ya, kita melihat juga dari One More berada di area tersebut sudah mulai pecah karena Xavier mulai datang kali ini memberikan sebuah ancaman menuju ke arah Langdang. Onyx satu meledak juga di sana, tersungkur kembali dua pemain dari pemain Onyx. Maksud saya kembali kita lihat sangat low HP Onyx kali ini, kocar kacir, dan mereka pun dipulangkan dengan cepat oleh Xavier. Tim yang memang diuntungkan dari segi circle, mereka memainkan area ini dengan begitu leluasa. Hujan utility yang terjadi juga, sedangkan zona masih masuk ke dalam zona yang kelima. Lihat bagaimana peluang untuk bisa menabrak RRQ dan One More. Hanya dengan sedikit pick tadi berhasil dapetin lagi pemain dari Bonafide, dan ini berbahaya banget. Bonafide, apakah mereka akan bisa menambahkan rank mereka dari poin mereka dan juga eliminasi mereka? Dan DX sangat aman sekali berada di bagian tengah dari map, dan GDGits akan berjuang untuk menerobos pertahanan dari DX dengan adanya smoke yang sudah dilepaskan oleh mereka. AE pun sudah dipulangkan, bahkan Xavier sementara waktu sudah mendapatkan 7 elimination point. Satu pemain dari TA didapatkan oleh Ponbit tadi, menjadikan Boom juga mengumpulkan 7 elimination point sementara waktu. Ya, dari Boomnya bekerja keras mereka sebagai bagian pertahanan untuk sisi utara, dan Boom masih sanggup untuk berlari lebih jauh lagi. Dan lihat tadi GDGits-nya harus tumbang satu pemain. Dominasi untuk Boomnya, tapi The Xavier masih menguasai untuk bagian high ground, dan mereka akan menembak pemain-pemain yang berada di bagian bawah sana. Elimination point bisa saja bertambah untuk The Xavier karena satu pemain dari GDGits belum bisa di revive, dan bahkan mereka memiliki vision yang sangat-sangat jelas sekali. Ya, tinggal menunggu apakah Genesis Dogma Gits masih memiliki banyak scope, banyak smoke maksud saya, untuk bisa menyeberang, membuat jembatan menuju ke area ini. Ternyata tidak menggunakan smoke, tapi menggunakan kendaraan WZ yang dimanfaatkan oleh seorang Daybot. Langsung datang bala bantuan, 4 pemain mengurung satu pemain dari pemain Genesis Dogma, yaitu Daybot yang datang ke arah tersebut. Langsung low HP-nya Daybot, namun masih bertahan di titik tersebut, akan coba dibakar juga. Dan kita melihat Satar tersungkur, Daybot juga tersungkur, berarti tersisa satu yang masih berada di area seberang. Oke, lihat dulu DX-nya akan menghalau dengan habis-habisan juga. Sedangkan dari GDGits mereka sangat terhalang di bagian bawah sana. Kalau ada utility yang bisa dimainkan, kalau ada satu buah frag grenades akan menjadi by 1 for 2 bahkan, dan itu dia grenades pecah untuk kaki dari Livescape kah? Dan ya GDGits tereliminasi tadi oleh grenades. Sayang sekali Genesis Dogma dipulangkan ke arah lobby. Memang sulit keadaannya untuk mereka. Bahkan Baki sangat percaya diri sekali untuk memulangkan pemain-pemain dari Livescape, dan Livescape pulang ke arah lobby. Kita melihat di match terakhir ternyata tim-tim Vietnam begitu membara kali ini. Iya, dan dari Boomnya di sini akan menjadi pembuktian untuk mereka juga apakah akan bisa menabrak pertahanan yang sedang didapatkan oleh V Gaming. Ada 3 tim Vietnam sekarang masih survive sejauh ini. Xavier bahkan terlihat sangat kuat sekali karena mereka pegang upper ground, dan juga untuk One More yang berdekatan dengan Boom tadi. Sedangkan Bonafide, ini dia Hands for You, last player standing bagi mereka sendiri. Tas sudah dijatuhkan. Ya. Oke, berarti emonya bakal lebih sedikit, tapi dari arah belakang, dari arah menara jaga di Watchtower, Lamborghini untuk menembak jatuh Hands for You, dan Bonafide out di posisi yang kena. Kalau kita lihat di match terakhir, tim-tim Vietnam begitu membara, tapi Indonesia juga masih memiliki Boom Esports, di mana Fokker dan juga yang lainnya sudah mengumpulkan setidaknya 10, bahkan kali ini menjadi 11 karena mereka mendapatkan last man standing tadi dari EVOS Reborn. Iya, inilah perjuangan juga. Evo sudah hilang dan tinggal asa terakhir untuk tim Indonesia sini bakal masuk dari Boom Esports. Akan dihujani grenades kah mereka? One More berhadapan dengan The Xavier dan grenades, pertukaran utility yang sedang terjadi kali ini. Ya, One More tumbang satu persatu pemain-pemainnya karena Xavier masih memiliki banyak utility. Ternyata maju juga satu pemainnya, itu Dark, menuju ke arah pohon yang dimiliki oleh pemain-pemain One More. Namun dia pun tersungkur karena ada sebuah tembakan yang dilakukan, balasan yang dilakukan oleh pemain-pemain One More. Ternyata sangat-sangat sakit menuju ke arah Xavier. Frankie melemparkan kembali granat, tidak terlalu matang untuk dimasak terlebih dahulu, langsung dilemparkan begitu saja menjadikan trap menuju ke arah pemain-pemain One More. Namun meledak di sana belum memberikan damage yang berarti. Alright, The Xavier, bakalkah mereka cukup kuat untuk bisa menahan, karena sekarang satu pemain sedang posisi knockdown di grenade sekali lagi, bermain dari arah utility, dan ternyata itu adalah Molotov yang dilesatkan tadi. Dan dari Boom masih menunggu dulu dengan 4 pemain mereka. DX juga berhasil untuk nge-revive 4 dan juga 2 dari Boom. Hanya akan menanti kali ini. Baki sudah tersungkur, sudah terjatuh, akan langsung dieliminasi. Kita melihat nampaknya
saatnya dari Boom mereka menunggu fight pecah terlebih dahulu dari Xavier dan juga dari One More, dan itu dia One More dipulangkan. Ini adalah saatnya Boom untuk keluar melakukan penyerangan menuju ke arah pemain-pemain dari Xavier yang tersisa. Mereka juga sudah baru saja melakukan fight sehingga harusnya belum siap untuk fight kembali bersama dengan Boom. Ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan, namun ketahuan posisi dari seorang Kenan kali ini. Kalau kita lihat Kenan tapi wajahnya Ikyar. Iya, makanya saya kira ini saudara atau gimana ya? Kok mirip banget. Oke, tapi dari DX 4 melawan 4 juga kondisi prima untuk masing-masing tim ini. Tapi kita harus ngecek sebenarnya dari satu player tuh diklik satu-satu. Yang warna merah itu apa aja gitu loh. Nah ini dia. Merahnya kan flash level 2 tapi. Yang tadi flashnya udah hampir pecah. Nah, kita melihat bahkan di dekat dari Kenan tadi ada sebuah granat dan Fokker masih berjibaku di area pohon tersebut. Ikyar juga bersiap di sana. Lagi-lagi Dak juga sangat-sangat bersiap. Ada sebuah granat yang mungkin akan disiapkan. Tinggal menunggu. Kita melihat momentum datang. Itu dia yang dibutuhkan oleh tim Indonesia, dibutuhkan oleh Boom. Di mana satu knock didapatkan, membuat pertahanan dari Xavier sedikit lengah, sedikit ada celah untuk bisa dipush oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Oke, smoke-nya utility akan dimainkan kali ini oleh Boom Esports. Mereka wajib untuk melempar smoke demi smoke-nya, dan 2 sudah tumbang untuk DX. Apakah akan menjadi korban yang ketiga kali ini? Masih sempat untuk menggunakan first aid ternyata, dan belum. Ternyata masih ada sebuah inisiasi yang dilakukan. Tersisa 2 dari Xavier, sudah bisa melakukan healing juga. Namun datang kali ini masuk ke pertahanan dari Xavier. Ikyar tersungkur di sana. Namun kalau kita lihat juga ada bala bantuan Fokker menjadi pemain paling belakang yang akan coba menjadi bala bantuan untuk Boom. Tersisa 1 terakhir dari Xavier, sudah dititikin juga di area tersebut. Datang kali ini spray kembali sama Jamjun dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom, dan itu dia akan menjadi winner-winner chicken dinner mungkin untuk Boom. Tapi ternyata tidak, ternyata kita melihat Xavier masih terus memberikan balasan ke arah pemain-pemain dari Boom, dan close combat terjadi di sana. Namun Boom mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan 16 elimination point. Wow, 16 elimination dan cukup menakutkan, menegangkan.